Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana pembelajaran dalam mata kuliah hukum adat di Universitas Pancamarga. Dan ketepatan pada kesempatan hari ini saya untuk mempresentasikan dan mendefinisikan subtema pembahasan, yaitu identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat. Dalam subtema ini berarti di sini pengertiannya adalah secara global, karena kalau kita berbicara hukum adat di Indonesia nanti insya Allah ada pembahasan lain. Baiklah, sebelum kita lebih jauh, tentunya kita dari subtema ini atau dari judul ini, dari kata-kata identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat, tentunya kita berbicara tentang bagaimana kita itu membuktikan diri terhadap bagian-bagian terkecil dari adat itu sehingga menjadi dasar sebuah sistem hukum adat. Dalam slide berikutnya di sini saya sudah saya tuliskan dari perkata sistem hukum adat. Sistem itu adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan atau sesuatu kesatuan susunan, di mana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Itulah namanya sistem. Jadi ada keterkaitan dari masing-masing susunan tersebut. Kemudian ada hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dan yang pelanggaran terhadapnya ataupun yang melanggar terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bila itu kita definisikan menjadi sistem hukum. Sekali lagi, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum dari unsur hukum yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum tertentu. Kata-kata adat di sini banyak yang mendefinisikan, tentu para pakar dan para ahli. Cuma saya coba mendeskripsikan bahwasanya adat itu konstruksi perilaku kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan dan dipertahankan secara terus-menerus oleh perseorangan maupun kelompok. Jadi di sini adat ini adalah berwujud kebiasaan. Makanya nanti ada namanya adat, ada namanya hukum adat. Sebelum jauh ke ciri-ciri sistem adat, mungkin saya akan menggambarkan tentang adat ataupun hukum sehingga menjadi hukum. Kalau hanya sekedar adat, belum tentu dia itu menjadi hukum. Tapi kalau sudah menjadi hukum adat, konsekuensinya yang telah saya sebutkan tadi, berarti ada sanksi. Karena sangat luas sekali masalah adat ini. Kalau kita gabungkan dengan pengertian yang ada di hukum adat di Islam, karena di Islam itu kan ada hukum syar'i, ada hukum adi ataupun adat, kemudian ada hukum akli. Jadi kalau kita berbicara hukum adat atau kebiasaan yang ada di hukum Islam, itu
mendefinisikan bahwasanya itu adalah kebiasaan atau yang menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain. Sekali lagi, kebiasaan itu menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, atau sebaliknya menolak sesuatu karena sesuatu itu sudah ada karena kejadian yang berulang-ulang. Saya contohkan, kalau dalam istilah hukum adat di Islam itu, api itu panas dan dapat membakar kertas. Makanya jika kita berpegang teguh kepada kebiasaan yang telah kita ketahui secara berulang-ulang, secara terus-menerus, maka kita akan menetapkan kebiasaan itu bahwasanya api itu adalah panas. Nah itu, api itu adalah panas dan bisa membakar kertas. Maka apabila dikatakan sebaliknya, maka dia akan muhal atau mustahil, itu kalau di dalam hukum Islam. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi kepada kita bisa saja kebiasaan yang terjadi sehari-hari. Kita setelah subuh pergi ke sawah, itu kan sudah kebiasaan kita. Ataupun nanti adat ini akan menjadi hukum bila ada niat. Itu kalau di dunia Islam, dalam hukum Islam lah istilahnya. Seperti kebiasaan kita itu mandi, kemudian makan dan minum. Kenapa? Ya bila kita sudah lapar, pasti kita akan makan. Kalau kita dahaga, kita akan minum. Kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang dinamakan adat. Menjadi hukum adat ketika dia itu ada konsekuensinya. Artian konsekuensinya itu apa? Ya konsekuensinya bila mengerjakan, kalau dalam Islam itu mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan ya tidak dapat pahala, artian tidak dosa. Seperti itu kira-kira penjelasan daripada hukum adat. Kemudian kalau kita jabarkan kembali, walaupun di dalam hukum, kalau kita masukkan kepada hukum adat yang Indonesia, walaupun senyoknya di hukum Indonesia itu, hukum adat belum tentu menjadi hukum negara. Begitu juga hukum agama belum tentu juga menjadi hukum negara. Negara, kalau kita berbicara di Indonesia, itu cuma kepada hukum adat itu hanya menghargai dan mengakui serta menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat yang melakukan hukum adat atau masyarakat hukum adat melalui hak-hak mereka, dalam tanda kutip, sebagai tanda kutip, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Seperti itu kalau ada di Indonesia. Makanya sekali lagi, hukum adat belum tentu diakui secara nasional oleh negara seperti halnya hukum adat dan juga hukum agama. Karena hukum agama itu banyak yang tidak masuk kepada hukum negara, seperti hukumnya hukum Islam lah, kemudian hukum Kristen, hukum Buddha. Itu belum tentu hukum ini akan dijadikan hukum negara. Seperti hukum Islam, kita berzina. Hukum Islam berzina itu adalah dosa besar. Kemudian di Indonesia, apakah itu akan menjadi hukum negara? Kemudian
apa di hukum Islam puasa itu wajib, sholat itu wajib. Karena tidak menjadi hukum negara, ya tidak ada tindakan dari negara untuk memberi konsekuensi dari perbuatan hukumnya itu. Tidak ada. Makan babi, makan anjing itu haram di hukum Islam. Ternyata di hukum negara kita tidak ada konsekuensi bagi mereka yang makan babi dan anjing. Makanya disitulah diambil titik tengah dari beberapa agama yang ada di Indonesia menjadi konsep prismatika lah, kalimatus syawa kalau dalam kalimat buku keislaman itu, kalimatus syawa ataupun prismatika, jalan tengah. Jadi jalan tengah ini diputuskan melalui stakeholder yang ada di Indonesia seperti DPR dan lain sebagainya, dan diputuskan di sana sehingga jalan tengahnya seperti apa kalau pelanggaran-pelanggaran yang harus negara campur tangan untuk mengatasi. Jadi hukum di Indonesia tidak didasarkan pada satu agama tertentu, tetapi merupakan produk percampuran bagaimana sehingga disetujui. Seperti Majelis Ulama itu cuma adalah negara mengakui kemudian sebagai proteksi untuk bagaimana yang beragama Islam tidak sampai melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agamanya. Mungkin nanti di bagian akhir saya coba gambarkan lagi tentang hukum agama, hukum Islam ataupun agama-agama yang lain dengan hukum nasional kita atau hukum negara kita. Kembali lagi kepada ciri-ciri sistem hukum. Kebanyakan ciri-ciri sistem hukum itu, satu, mengatur setiap perilaku masyarakat. Hukum bersifat memaksa, mengandung sebuah larangan dan perintah, memiliki unsur perlindungan dan melindungi. Adanya sanksi bagi pelanggaran hukum. Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Artian kembali lagi kepada di atas, ada kesepakatan. Terdapat perintah ataupun larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Makanya tidak ada hukum itu untuk kelas kecil, kelas menengah, kemudian kelas atas. Dalam di depan hukum itu adalah sama. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Makanya ada hukum yang tertulis, yang jelas tertulis dalam undang-undang, kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis inilah yang namanya hukum adat. Kemudian sifat hukum adat ada, yaitu diantaranya tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya, berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Kemudian karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Dari sejak manusia berada di bumi sampai sekarang ini, semuanya akan mempunyai kebiasaan atau mempunyai adat. Tergantung bagaimana terulang-ulangnya kebiasaan tersebut, sehingga tetap dipertahankan dalam suatu wilayah ataupun dalam suatu komunitas. Kalau kita berbicara sistem hukum adat di Indonesia, itu ada 3 kelompok. Ada namanya hukum adat mengenai tata negara,
kemudian ada hukum adat mengenai warga atau hukum warga, kemudian ada namanya hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Kalau hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan hukum serta susunan dan lingkungan kerja sebagai alat, yaitu susunan dan lingkungan kerja, alat-alat, perlengkapan atau jabatan-jabatan dan pejabatnya kalau dalam adat mengenai tata negara. Kemudian kalau hukum adat mengenai warga, ya tentunya berkaitan dengan hukum kekerabatan, hukum tanah, kemudian bagaimana kalau hukum pertunangan, kemudian kalau hukum adat mengenai delik itu ya tentang hukum masalah pidana. Ya tentunya kalau berbicara kepada pidana itu ya nanti mungkin dari pemuka adat atau pengetua yang berperan dalam adat itu yang akan memutuskan sehingga menjadi sanksi atau sanksi hukum adat, karena dia adalah pimpinan yang disegani dalam satu komunitas atau masyarakat itu tersebut. Kemudian ada namanya sifat hukum adat di Indonesia. Karena kita berbicara sifat hukum adat di Indonesia, di situ ada poin-poin yang saya tulis. Ada bersifat religius magis, kemudian bersifat komunal atau kemasyarakatan, kemudian bercorak demokrasi, bercorak kontan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, mengikuti perkembangan zaman, tidak dikodifikasi, kemudian musyawarah mufakat, dan yang terakhir adalah tradisional. Bersifat religius itu seperti apa? Bersifat religius magis itu tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan seperti kehidupan manusia, alam, arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Tentunya di sini tipikal daripada seseorang bisa menjadi bersama-sama ataupun disepakati seperti halnya kita itu percaya kepada mistis, Nah, disitulah corak-corak ini ataupun sifat-sifat ini akan diakui oleh sifat yang ada di Indonesia ini, hukum adat yang ada di Indonesia ini. Kemudian sifat komunal atau kemasyarakatan, artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh, seperti kepentingan bersama lebih diutamakan, bersangka baik, gotong royong, dan saling hormat menghormati. Dan itu yang terkenal di negara-negara lain, bahwasanya di Indonesia itu adatnya kuat, kebiasaannya kuat, sehingga tidak usah kepada mancanegara ataupun internasional, Jawa Barat dengan Indonesia itu sudah tidak sama. Kalau orang Jawa Barat itu mereka mengatakan di Jawa Timur itu memakai adat kejawa timuran. Bagaimana adat kejawa timuran itu? Kalau kita ada yang lebih tua, kita kemudian berjalan, kita mengucapkan permisi, amit, nyuwun sewu, kan begitu. Kemudian bercorak demokratis. Bercorak demokratis bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sesuai dengan asas
permusyawaratan, dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Bercorak kontan, konkret, dan visual. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus secara serentak, konkret dan visual. Ini dimaksudkan agar menjadi keseimbangan dalam pergaulan masyarakat. Kemudian kalau contohnya untuk bercorak kontan, konkret, dan visual ini ya seperti kegiatan jual beli. Jual beli hanya dimaknai secara nyata, yakni jika telah benar-benar ada pertukaran barang dengan barang yang kontan, maka keberadaannya itu harus terang dan tunai, tidak samar-samar, atau sudah diketahui, dilihat, didengar oleh sang penjual, dilihat dan didengar oleh pembeli. Makanya barangnya itu sudah nampak dan terjadi ijab qabul dalam jual beli itu. Karena jika barang tidak diterima pembeli tetapi harga belum dibayar, itu konsekuensinya kan bukan pengertian kontan, konkret, dan visual. Kata menurut corak konkret dan visual ini, karena kalau jika barang diterima pembeli tetapi uangnya tidak diterima oleh sang penjual, maka itu ya bukan jual beli namanya, tetapi hutang piutang. Seperti itu kira-kira contoh. Kemudian terbuka dan sederhana. Hukum adat memiliki sifat terbuka dan sederhana, artinya bisa menerima hukum lain di dalamnya selama tidak melebihi atau bertentangan dengan hukum adat tersebut. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Hukum adat memiliki sifat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dapat namun sulit untuk diubah bentuknya karena sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Memang susah kalau kebiasaan ini. Seperti halnya tadi itu saya gambarkan, api itu panas. Kalau sudah berpegang teguh kepada api panas, ya memang api itu panas, kan ya begitu. Tidak dikodifikasi. Artinya apa? Hukum adat tidak dibukukan atau ditulis seperti halnya hukum pidana. Karena hukum adat hidup dan berkembang di dalam masyarakat terkecuali peraturan raja-raja pada zaman dahulu dan ditulis di batu ataupun di dinding kerajaan. Kemudian sifat berikutnya musyawarah mufakat. Artinya dalam suatu masyarakat adat jika ada permasalahan tertentu selalu diselesaikan dengan cara bermusyawarah, sehingga jarang sekali dalam masyarakat timbul perbedaan seperti yang banyak kita ketemui saat ini dalam masyarakat modern, karena mereka mempercayai pengetua, kemudian pimpinan dalam satu pintu kalau di zaman-zaman klasik. Kemudian tradisional. Sifat hukum adat di Indonesia itu tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga zaman sekarang. Keadaannya masih tetap utuh, masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Berikutnya mungkin langsung saya simpulkan di sini. Kesimpulan pertama yaitu sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Kedua, ada perbedaan antara adat istiadat biasa dengan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi.
meskipun sifat hukum yang merupakan hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan oleh penguasa masyarakat hukum tertentu. Kemudian yang ketiga, sistem hukum nasional kita memiliki unsur hukum Islam. Ada hukum Islamnya juga, ada yang ikut hukum adat dan hukum barat yang kemudian disatukan menjadi satu bagian sebagai hukum positif di negara kita. Tentunya untuk lebih memperinci ini, ada yang bisa menjelaskan bagian-bagian hukum positif negara yang memiliki unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Itu apa yang telah saya singgung di depan tadi itu sudah mewakili bahwasanya hukum di Indonesia tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Kemudian tetap terbuka bila memang hukum Islam mau dijadikan hukum negara, ya bisa, cuma harus ada persetujuan musyawarah mufakat tadi, mulai dari legislatif, yudikatif, kemudian eksekutif, kemudian ke Mahkamah Agung itu menyetujui. Maka hukum agama hanya berlaku kalau disahkan oleh negara, kalau memang disahkan. Hanya saya contohkan seperti tadi itu, seperti sholat dan puasa. Kemudian yang sangat menonjol sekali, termasuk hukum Islam masuk kepada hukum nasional, seperti haji, dan zakat. Kalau zakat, negara memfasilitasi dengan adanya Basnas, Badan Zakat Nasional. Kemudian kalau haji itu ada tentang pepergian ONH-nya, ongkos naik haji. Di situ negara hanya melengkapi administrasi dan sebagai proteksi, mengontrol, dan tidak bisa memberi sanksi secara kepolisian ataupun secara pengadilan. Tidak. Seperti halnya tadi, kita tidak berpuasa, kemudian kita akan melaporkan kepada kepolisian. Ya tidak mungkin dari pihak keamanan ataupun pihak negara itu menindak mereka. Ya kalau kita ada hukum, karena untuk menindak mereka ataupun yang bisa menghukum dari sanksi-sanksi tadi itu kan yang berwenang kalau di hukum negara kita ya kepolisian, kemudian pengadilan, kemudian ya kejaksaan, seperti itu yang bisa memberikan sanksi hukum, maksud saya. Kalau pidana ya kepolisian dan kejaksaan. Kalau perdata ya ke pengadilan atau bisa diperkarakan bisa. Makanya sanksi hukum di Indonesia, kalau kita berbicara hukum nasional Indonesia itu, sanksi itu kan ada dua, ada namanya sanksi heteronom, kemudian sanksi otonom. Sanksi heteronom itu apa? Ya negara yang memberikan sanksi, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan ini. Kalau otonom itu sanksinya ada pada diri kita. Karena tadi hukum Islam atau hukum agama itu tidak masuk kepada hukum negara, otomatis sanksi otonom. Sanksi otonom itu bagaimana? Ya ada kesadaran dari kita sendiri. Bila kita itu sudah melanggar terhadap hukum ini, seperti kalau kita berzina kan begitu, atau kita itu minuman keras, ataupun kita itu memakan anjing, memakan daging babi dan lain sebagainya, maka ada rasa takut, merasa berdosa, merasa ada karma,
ataupun merasa malu kepada keluarga ataupun kepada masyarakat, utamanya bagi yang beragama Islam atau yang Muslim, takut masuk neraka. Seperti itu. Jadi hukuman itu timbul kepada dirinya sendiri sebagai penganut agamanya. Kalau agama Islam seperti tadi itu. Sekali lagi, seperti zina bukanlah hukum negara, tapi norma agama. Norma itu apa? Ya aturan yang mengikat. Mengikatnya ada yang mengikat kepada agama, ada yang mengikat kepada hukum nasional. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini belum dipahami, bisa ditanyakan ataupun bisa diperjelas oleh dosen pemangku kita agar lebih terang, agar lebih jelas. Dan fungsinya lagi, adanya mata kuliah hukum adat ini berikan semangat kita, kesadaran kita untuk mempelajari lebih dalam hakikat daripada hukum adat yang ada pada kelompok ataupun komunitas ataupun wilayah yang ada di dalam bangsa negara. Karena produk asli yang ada di Indonesia ini tentunya dicetuskan oleh hukum adat. Demikian, mohon maaf bila ada yang salah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.